Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses inputting my SAPK BKN untuk Provinsi Banten hari ini sudah dibuka ya. Nah, ini kalau kita lihat pada Ibu semua ini di dashboard ya, di dashboard kita ini. Nah, ini ada periodisasi akan berakhir 30 hari lagi, artinya kita cuma punya waktu 30 hari sebagai ASN untuk menginputkan data kita. Tapi hati-hati Bapak dan Ibu, 30 hari itu bukan berarti kita memiliki waktu selama 30 hari. Sebaiknya dipertimbangkan karena ada tim verifikator yang harus memverifikasi data kita. Jadi sebaiknya Bapak Ibu segerakan ya, karena nanti tim verifikator akan berjalan bersama dengan inputting yang Bapak Ibu lakukan ya. Tetapi Bapak Ibu bisa nyicil ya, peribahasanya bisa dikit-dikit saja, nanti prosesnya untuk itu untuk proses inputting data di MyS APK ini nggak usah terburu-buru juga ya, malah nanti banyak hal yang salah. Tapi yang perlu Bapak Ibu siapkan yaitu ini dia yang perlu kita siapkan Bapak dan Ibu, data-datanya mendingan Bapak dan Ibu coba siapkan secara naskahnya dulu. Tumpukin satu persatu, dinamain. Yang pertama misalkan data pangkat golongan, yang kedua data pendidikan, data jabatan, terus semuanya sampai yang 12 ini. Itu kan. Nah, di dalamnya ada apa? Ini Bapak Ibu dokumen harus diunggah, yang harus kita siapkan. Ini ada yang wajib, berarti wajib diunggah, opsional berarti mungkin bisa dilewat atau lebih baik memang bisa diisi. Tetapi opsional itu artinya tidak wajib. Ya, bisa kita lewati sebetulnya. Tetapi kalau ada ya tetap kita isi. Nah, ini Pak dan Ibu yang harus kita siapkan dokumen ini aja udah fokuskan di sini aja. Misalkan keluarga berarti dibutuhkan kartu keluarga, akte kelahiran dari mulai orang tua, anak kita dan seterusnya. Pasangan berarti mulai dari surat nikah, anak ketika akte kelahiran anak ya harus kita siapkan. Itu Bapak dan Ibu ya yang harus kita siapkan biar mempermudah, dan ini harus di-scan semua dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk PDF. Scan semua dalam bentuk PDF apabila asli. Langsung bisa di-scan apabila tidak ada yang aslinya atau ada fotokopiannya doang, maka Bapak Ibu bisa dilegalisir kepada yang mengeluarkan dokumen tersebut. Kalau misalkan SK berarti ke BKD, kalau misalkan kartu nikah, kartu keluarga dan sebagainya, akte dan sebagainya, kalau tidak ada yang aslinya maka ke yang berwenang. Kalau kartu keluarga berarti ke Capil, kalau nikah berarti ke KUA ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau ijazah ya sama, ijazah juga sama. Nanti kalau tidak ada yang asli maka harus ke perguruan tinggi kita. Itu ya. Sepintas untuk informasi ini yang harus kita siapkan sekali lagi. Siapkan dari sekarang. Scan, bikin folder masing-masing seperti ini. Ketika kita mau inputting, tinggal pilih aja langsung. Dipilih file yang akan kita masukkan dalam ASAPK. Jadi intinya manajemen filenya harus kita bikin dulu. Folder-foldernya seperti ini. Folder pangkat, folder pendidikan, di dalamnya ada file-file ini. Seperti itu Pak Ibu ya, untuk mempermudah pekerjaan kita. Kita balik lagi sekarang ke data MySPK. Ini di sini ada progres kita baru 1 dari 12. Ini ada data di dashboard kita. 1 dari 12 artinya baru 11 yang sudah saya sendiri inputkan ya. Karena dibuka baru hari ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat? Kita tinggal lengkapi data boleh atau pakai pemutakhiran data mandiri. Oke, sama aja. Oke, kita cek sini. Nah ini dia. Yang hijau baru satu, baru riwayat profil aja. Yang hijau ini artinya udah selesai. Tinggal nanti diverifikasi oleh verifikator tingkat KCD masing-masing. Tingkat kabupaten masing-masing ya, kabupaten kota masing-masing. Kalau yang masih merah-merah membara ini berarti belum kita input data-datanya. Santai saja Pak Ibu, cari yang termudah aja dulu. Pak Ibu misalkan datanya udah siap riwayat keluarga, ya udah riwayat keluarga aja dulu nanti dipilih. Ya. Jangan cari-cari yang susah. Nyicil dikit-dikit saja gitu ya, biar nanti pokoknya dokumen apa yang udah siap Pak Ibu inputkan.
Jadi jangan nunggu-nunggu, nanti aja lah, nanti malah khawatirnya di ujung-ujung kredit secara websitenya, kemudian tim verifikator juga nanti kesulitan ya kalau di ujung-ujung semua. Jadi lebih baik kita cicil satu-satu sampai hijau semua gitu ya. Seperti itu. Oke, tapi ada langkah awal yang harus Bapak Ibu lakukan di sini, harus memilah atau memilih dulu unit verifikasinya mana. Kalau Bapak Ibu harus pilih dulu unit verifikasinya. Kalau misalkan ada di wilayah Lebak, Bapak Ibu tinggal pilih Provinsi Banten. Ya, Bapak Ibu tinggal kalau Bapak Ibu ada wilayah lingkungan KCD Kabupaten Lebak, Bapak Ibu ya udah tinggal pilih aja. Tinggal ketikkan aja lah Lebak di sini. Nah, nanti muncul kan cabang dinas pendidikan Kabupaten Lebak. Kalau Cilegon, tuliskan Cilegon. Lebih enak seperti itu. Udah, diklik aja. Kalau tidak ada, harus menghubungi admin provinsinya. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada, oh kok Serang nggak ada? Gitu kan. Atau kantor saya nggak ada, gitu kan. Nah, maka harus admin ke provinsinya, ke BKD ya. Coba dicek. Nah, ini kalau misalkan sudah ada Lebak, ada pilihan cabang dinas pendidikan wilayah Lebak, ya udah tinggal diklik aja dipilih. Kemudian jangan lupa disimpan. Ya, kalau ini nggak ada, kita nggak bisa input nanti. Ya, simpan dulu. Oke, simpan ya. Oke, berhasil. Nah, ini dia. Nanti tim verifikatornya dipilih dari yang ini, yang wilayah Lebak. Nah, ini kan sekarang muncul tuh tanda tangan. Tadi nggak bisa, sekarang bisa muncul. Artinya kita udah mulai bisa nginput satu-satu. Begitu. Ya, saya pikir Bapak dan Ibu di hari pertama ini jangan dulu terlalu panik, santai saja, rileks saja. Kita pelajari satu-satu, ya, kemudian lakukan pemberkasan dengan bentuk file PDF tadi ya. Nah, saya mungkin bisa membagikan beberapa hal supaya kita bisa santai kerjaannya, tetapi dapatlah ya gitu, enggak santai banget. Di sini Pak Ibu bisa lihat ada kategori, kemudian di sini ada histori pengajuan. Nah, histori pengajuan ini sebetulnya ketika Bapak Ibu udah mengisi semua yang ada di sini gitu kan. Data-data itu nanti Bapak Ibu kita bisa pilih satu-satu. Pengajuan kita itu kedeteksi oleh sistem. Jadi kita juga ngerasa perasaan saya udah ngirimkan ini, tapi kok belum ada dan sebagainya. Sehingga nanti ada komunikasi yang baik dengan tim verifikator kita gitu ya, kekurangan dan sebagainya. Nah, ini penting juga. Nah, ini histori pengajuan. Karena saya belum ngisi kan, ketika jawabannya tidak ada, karena belum saya ajukan pengajuan jabatan dan sebagainya, isiannya, gitu kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini ada kategori gitu ya. Jadi ceknya di sini aja histori pengajuan kita. Nah, sementara kan belum. Jadi yang pertama dilakukan tadi ya, pilih ini dulu unit verifikasinya, kemudian simpan sehingga nanti berubah ini menjadi jari yang bisa diklik semuanya. Dan ini siap diisi. Kalau yang udah hijau gini aman. Udah ya, tinggal nanti kita cek-cek aja. Nah, saya pikir jangan langsung pengen ngisi ini, Pak Ibu, kalau Bapak Ibu belum menyiapkan berkas-berkas. Itu akan malah mempersulit diri kita sendiri ya, jadi panik. Lebih baik saya sarankan kita santai tapi bikin dulu manajemen folder atau filenya ya. Baik, bagaimana caranya? Saya ingin coba caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini Pak Ibu. Sesuai dengan yang tadi ini kan. Nah, ini kita bikin breakdown dulu ini semua menjadi folder-folder dalam file kita. Gitu ya. Ini jadi panduan kita, tapi kita coba breakdown dalam folder-folder di dokumen laptop kita. Nah, apa aja? Yang pertama, bikin dulu nomor 1, profil. Kalau yang belum ngisi profil, yang belum hijau tuh, yang masih merah, berarti harus siapkan bahan-bahannya. Di antaranya apa? Ini ada BPJS-nya harus kita siapkan. Ini kalau profil ini enggak di-upload ya Pak Ibu, cuma dilihat aja. Jadi ketika BPJS mana nomor BPJS-nya, tanggal berapa, foto resmi baru di-upload. Tapera hanya ID taperanya aja. Kemudian apalagi ya, kalau nggak salah kartu keluarga dan seterusnya lah siapin aja semuanya. Itu hanya dilihat aja nomor-nomornya, gitu kan?
Kemudian nanti yang kedua, pangkat golongan. Nah, juga kita siapkan filenya. Pangkat golongan itu ya sebagai database aja lah Bapak Ibu, siapkan semua. 3A sampai Bapak Ibu terakhir. Kalau saya kebetulan terakhirnya 4A. Berarti 3A file PDF yang 3A aslinya, kalau enggak yang legalisirnya. 3B asli atau legalisirnya, 3C asli atau legalisir, dan seterusnya. 4A berarti asli dan legalisirnya, gitu kan? Seperti itu. Nah, baru ke yang ketiga. Nah, yang ketiga apa? Pendidikan. Pendidikan juga sama, Pak Ibu, ya. Sebagai database saja buat aja. Yaitu apa? Ijazah, kemudian transkrip ya. Jangan lupa itu di scan oleh kita dalam bentuk PDF, dikompres ya, jangan lebih dari 300 kalau nggak salah, 300 KB ya kalau nggak salah. Coba dicek aja. Nah, SD, SMP sampai yang terakhir apa? S2 misalkan ya. Kalau udah S2, kalau S3 ya udah sampai S3. Kemudian berikutnya yang keempat itu adalah jabatan fungsional, Jafung. Ya udah siapkan aja. Kalau dari guru muda, guru madya, kalau udah guru utama ya udah siapkan, gitu kan? Ya, Pak dan Ibu siapkan aja Jafungnya, berarti ini yang dilihatkan Jafungnya ya, jabatan fungsional kita sebagai gurunya. Guru mudanya kan Jafungnya ada, kemudian guru madyanya juga Jafungnya ada, gitu kan? Nah, siapkan aja Pak dan Ibu Jafungnya ya, bukan ya SK Jafungnya. Kemudian berikutnya, nah ini PMK, peninjauan masa kerja. Ini kalau saya secara pribadi saya belum pernah mendapatkan SK PMK dari BKN. Karena biasanya ini adalah orang-orang yang sebelum CPNS atau PNS itu diangkat, dia sudah bekerja sebelumnya, baik di pemerintahan maupun di swasta yang berbadan hukum. Gitu ya. Nah, ini nanti biasanya ada pengajuan tersendiri ketika dia udah bekerja sebelum PNS atau CPNS, dia ingin dihitung masa kerjanya untuk penyesuaian gaji. Biasanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang memiliki SKPKN PMK bisa dimasukkan di sini. Ya. Kalau yang belum, misalkan teman-teman di sekolah swasta, bekerja di sekolah swasta, kemudian diangkat jadi CPNS. Nah, sebetulnya bisa dihitung itu peninjauan masa kerjanya ketika dia bekerja di sekolah swasta, tetapi syarat dan persyaratannya diatur melalui peraturan pemerintah kalau nggak salah ya. Nanti di situ, dan pengajuannya itu melalui BKD, kemudian ke BKN, nanti SK-nya tetap dari BKN, gitu ya, seperti itu. Kalau saya kebetulan tidak ada, kalau Bapak Ibu tidak ada memiliki SK PMK dari BKN, udah lewat aja. Kemudian ada CPNS dan PNS, ya udah CPNS-nya scan PDF, CPNS-nya kalau tidak ada berarti harus ke yang mengeluarkan apa namanya SK tersebut, gitu kan. Kalau SK-nya saya pikir SK CPNS-nya dulu dari kabupaten kota, ya berarti pokoknya arahannya adalah siapa yang mengeluarkan kopnya, siapa yang mengeluarkan SK tersebut, maka kita legalisir ke instansi tersebut, gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya diklat atau kursus. Nah, ini juga sama penting Bapak Ibu karena menjadi database kita nanti ya. Sekali lagi semua yang bisa kita masukkan ya masukkan saja, jangan ragu. Ada diklat. Diklat itu berarti yang 32 JP ke atas. Ya, ada diklat fungsional kita. Ada diklat kepemimpinan mungkin ya. Kalau kita diklat fungsional saja, diklat teknis dan sebagainya, masukin yang berunsur 32 JP ke atas lah ya. Ada JP-nya. Kalau ini kursus seminar, nah ini Bapak Ibu kan kita guru kan ada PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bentuk MGMP dan sebagainya, ada sertifikat-sertifikat kegiatan seminar kita baik online maupun offline. Bapak Ibu siapkan aja sebanyak-banyaknya, silakan ya. Tergantung dari sistem nanti mengelola apakah dibatasi atau enggak, Bapak Ibu nanti dicek saja. Yang penting siapkan aja dulu dan semuanya bentuk PDF ya, dan harus asli ya, bukan fotokopian. Karena nggak ada fotokopian sertifikat seminar, nggak ada, semuanya harus stempel basah asli ya. Oke.
Kemudian berikutnya adalah 8 keluarga. Nah, keluarga itu Pak Ibu yang perlu disiapkan. Yang pertama kartu keluarga. Ini akan diinputkan ya, yang asli, yang ada. Kalau kartu keluarga sekarang kan berupa file ya, langsung PDF ya. Ada QR code-nya. Nah, itu ya. Kalau yang dulu-dulu mungkin masih tanda tangan, stempel basah. Kalau sekarang berupa QR code ya, oke, yang kotak itu. Kemudian ada buku nikah. Buku nikah ini yang asli, yang ada stempel dari KUA. Kalau tidak ada, legalisir dulu. Kemudian akta anak. Akta anak kan semuanya ada ya, punya Pak Ibu. Silakan masukkan nanti prosesnya. Kita siapkan aja dulu semuanya. Kemudian yang 9, nah SKP. SKP itu diminta 2 tahun terakhir aja, berarti 2019 dan 2020. SKP itu kan dari perencanaan ya. Perencanaan sampai ke hasil dan ada tanda tangan pejabatnya. Nah, itu berarti harus di-scan satu-satu nanti. SKP 2019 di-scan. Kalau misalkan lebih dari 300, kalau nggak salah 300 ya kalau nggak salah, maka harus dikompres dulu PDF-nya. Pakai PDF kompres atau apalah, banyak aplikasi secara online. Bisa kita kompres file kita. 2020 juga sama. Ya, bikin 2. Pokoknya ada stempel basah perencanaan sampai hasil dari PPK kita ya, penilaian kinerja kita. Kemudian ada penghargaan. Nah, penghargaan ini bukan tingkat RT ya, Pak dan Ibu. Udah langsung secara ke dinasan kita. Kalau penghargaan dari gubernur, berarti dari bupati, gitu kan. Kemudian dari presiden atau dari dinas kementerian dan sebagainya, Pak Ibu bisa tuliskan di sini ada SK-nya diminta. Nah, di situ tanggalnya, tanggal berapa, nomornya nomor berapa, dan diupload gitu ya, si SK-nya. Misalkan Pak Ibu pernah menjadi guru berprestasi, mendapatkan penghargaan. Saya pikir juga bisa dimasukkan di sini gitu ya. Kemudian guru-guru yang berprestasi tingkat nasional yang setara dengan kementerian ya, atau di luar negeri dan sebagainya. Pak Ibu bisa masukkan di sini. Kemudian yang berikutnya organisasi. Nah, organisasi ini ada SK-nya siapin. Misalkan Bapak Ibu organisasinya adalah MGMP, maka SK MGMP-nya disiapkan. Kemudian organisasi apa namanya, organisasi Orprof ya, profesi. Nah, PGRI misalkan. Terus apalagi itu Matematika Nusantara gitu kan, organisasi profesi, asosiasi guru dan sebagainya, Pak Ibu siapkan di sini. Itu karena tanggal dan sebagainya nanti dimasukkan juga. Tanggal siapa, ketua dan sebagainya harus disiapkan juga, harus siap kita isikan gitu ya di situ semua. Baru yang nomor 2 itu adalah CLTN, cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini bagi yang sudah memiliki SK cuti, pernah gitu kan, mendapatkan SK cuti di luar tanggungan negara, Pak Ibu siapkan kan di situ nanti harus dilampirkan SK-nya juga. Itu ya, bagi yang nggak punya ya udah lewat saja, nggak usah diisi. Saya pikir seperti itu Pak Ibu, ini aja dulu dah. Jangan baru 1 hari, jangan terlalu panik, tenang saja, tapi lakukan yang terbaik dengan isi semua ini berbentuk file PDF-nya. Bagaimana caranya? Pak Ibu bisa menggunakan aplikasi untuk ubah foto sendiri gitu kan. Foto sendiri langsung pakai cam scanner di HP kita, simpan semuanya, masukkan ke folder sini. Atau Bapak dan Ibu foto aja semuanya, kemudian masukkan di Word ya, simpan di situ. Kemudian save as menjadi PDF, bebas apa saja terserah. Yang terpenting nanti secara aturan ketika diverifikasi oleh verifikator memenuhi syarat yang memang diharapkan dari BKD atau dari BKN itu yang telah disosialisasikan. Saya pikir ini dulu Pak dan Ibu ya, jangan pengen langsung masukin semua, malah nanti pusing mana yang sudah mana yang belum. Lebih baik kita lengkapi satu-satu tiap foldernya ya. Mana aja dulu terserah Pak dan Ibu. Kalau keluarga udah siap berarti keluarga dulu nanti ya. Kalau keluarga sudah siap berarti dulu nanti yang diklik oleh kita. Ya, kalau datanya belum siap, yang siapnya adalah pangkat ya pangkat dulu. Wah, pangkat belum nih. SK-nya belum ada yang apa namanya? Yang aslinya gitu kan? Karena ada di bank. Belum legalisir, lewat dulu aja. Riwayat pendidikan, kan ijazah ada semua tuh. Ya udah isi aja. Jadi Pak Ibu, pokoknya intinya nanti hijau aja kayak seperti ini. Kalau sudah hijau ya udah lengkap berarti. Gitu kan.
Terus yang udah hijau gimana? Nah, yang udah hijau kan kemarin ini kan? Nah, yang udah hijau kan? Nah, itu juga masih bisa dilakukan pemutahiran ya, Bapak dan Ibu. Kalau yang belum, semuanya bisa dimutakhirkan. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Jangan takut, jangan khawatir. Lakukan yang terbaik dengan cara manajemen folder yang baik untuk mempermudah proses inputting kita di dalam sistem MySAPK. Dan sekali lagi yang perlu saya tekankan, lebih enak, lebih asik kalau kita menggunakan laptop. Inputtingnya tidak menggunakan handphone atau smartphone. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita coba berbagi lagi pada kesempatan yang lainnya. Saya juga sambil menyiapkan, kita sama menyiapkan, nanti kita input satu-satu. Kalau sudah, nanti saya bikin untuk cara inputting tiap ini ya, tiap semua yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.